يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. As-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Hari-hari yang sangat utama, hari-hari yang sangat luar biasa. Malam-malamnya juga adalah malam-malam yang sangat mulia. Di antara malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan ini, Allah menurunkan malam qadar. Para malaikat turun dan menebarkan rahmatnya untuk kita semua. InsyaAllah kita termasuk di antara hamba-hamba yang dapat menghidupkan malam-malam qadar itu. Kita lanjutkan pesan-pesan Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Dalam pesan Rasulullah mengatakan, "Waman wasala fihi rahmah, wasalahu Allahu bi rahmatihi yauma yalqahu. Waman qata'a fihi rahmah, qata'a Allahu anhu rahmatuh." Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyambungkan kasih sayangnya, maka Allah akan menyambungkan kasih sayangnya pada hari di mana hamba itu berjumpa dengan Allah. Tetapi barang siapa yang memutuskan kasih sayangnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memutuskan kasih sayangnya pada hari berjumpa dengannya. Di bulan ini kita sadari betul bahwa bulan Ramadan ini bulan rahmah, bulan kasih sayang. Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita semua. Kasih sayang adalah ungkapan yang muncul dari kedalaman diri kita, yang memberikan kebaikan, memberikan keindahan, terlepas dari beragam kebaikan atau tindakan orang lain kepada kita. Kalau kita memiliki sifat rahmah ini, yang ada pada kita adalah bagaimana memberikan yang terbaik dari diri kita kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Menenteramkan mereka, menenangkan mereka, membantu mereka, menutupi keburukan mereka, bahkan membayarkan hutang-hutang sekiranya kita mampu pada saudara kita yang sedang terlilit hutang. Ini bagian dari rahmah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memulai ayat-ayatnya, surahnya di dalam Al-Quran itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama ahli tafsir menyebutkan ada nama Rahim, ada nama Rahmah pada Allah. Nama Rahim adalah kasih sayang yang khusus yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang-orang yang Allah cintai. Tetapi rahmah Allah berikan kepada semua kita, kepada semua makhluk ini. Tidak peduli
muslim kah, mukmin kah, kafir kah, munafik kah dia, atau bahkan ateis sekalipun, manusia atau bukan, Allah liputi mereka semua dengan kasih sayang dan rahmah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bir marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Di antara orang-orang yang beriman itu ada saling berwasiat dengan kesabaran, dengan kasih sayang. Mereka lah para penghuni surga Maimanah. Atau mereka lah kelompok yang berada di kelompok kanan. Bahwa di antara orang-orang beriman ini Allah mengatakan ada orang yang selalu mewasiatkan baik itu kesabaran maupun kasih sayang. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan di sekitar kita. Ada banyak orang yang menderita, yang haknya dirampas, terhempas dalam kehidupan ini, dikecewakan. Kegagalan demi kegagalan terjadi pada mereka. Kita dianjurkan oleh Allah untuk memberikan wasiat kesabaran untuk mereka. Menebarkan rahmat pada mereka, memasukkan kasih sayang kita. Kadang ada orang yang hanya ingin didengar keluhannya. Ingin ada tempat di mana dia bisa dikuatkan. Ada saudara-saudara kita yang mungkin sedang ditimpa persoalan, dia memerlukan orang yang mau mendengar keluhannya untuk mengurangi beban mereka. Tidak ada salahnya pada saat itu kita mendengarkan untuk menguatkan dirinya. Itu bagian dari rahmat. Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamul Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang, mereka itu akan dikasih sayangi oleh Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Akan disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang di hatinya penuh rasa kasih sayang, Allah akan menebarkan terus-menerus kasih sayang untuk dirinya. Maka tebarkanlah kasih sayangmu di muka bumi ini, maka seluruh penduduk langit akan menyayangi diri. Jangan menuntut orang lain untuk menyayangi kita, kalau kita sendiri tidak berusaha menebarkan kasih sayang kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, walau kunta fadhan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu berhati keras, semua yang ada di sekitar kamu akan lari meninggalkan dirimu. Orang-orang mukmin selalu satu dengan yang lain, di antara mereka itu terikat dengan kasih sayangnya. Allah subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Fat mengatakan, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama dengannya sangat tegas terhadap orang-orang yang kafir, yang menentang Rasulullah SAW, dan di antara mereka sangat berkasih sayang. Saling menyayangi satu dengan yang lain. Ketika sudah lama tak berjumpa, dia mencari saudaranya, apa yang terjadi padanya. Ketika saudaranya sakit, dia mengunjungi saudaranya. Ketika ada yang memerlukan bantuan dirinya, dia membantu mereka dengan apa yang ada padanya, dengan pikirannya, dengan motivasinya. Ada kalanya saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit memerlukan penguatan dari kita. Karena kadang-kadang di antara perasaan was-was orang yang dalam keadaan sakit adalah dekatnya kematian dengan diri mereka. Sehingga kadang menimbulkan tekanan tersendiri. Mungkin kita bisa mengatakan padanya bahwa itu kematian adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak orang-orang yang lain yang mungkin masih berusia muda, tanpa diawali sakit,
ajal menjemputnya. Tapi sekarang Anda masih kuat, masih diobati, berpikirlah untuk sembuh. Ini mungkin memberikan kekuatan bagi dirinya, memberikan semangat baginya. Al-Imam Ali alaihissalam mengatakan, irham turham. Kasihilah, maka engkau akan dikasihi. Irham turham. Ketika engkau mengasihi orang, maka semua orang akan mengasihi dirimu. Ini sesuatu yang menjadi timbal balik. Mungkin ada kalanya kita menyayangi orang, menebarkan kasih sayang seorang, tetapi justru tindakan yang datang pada kita, atau tindakan yang mengecewakan kita, percayalah, suatu saat di hati mereka akan muncul penyesalan. Ada rasa bersalah. Kita berlaku baik, menebarkan kasih sayang, tapi kemudian kita diperlakukan dengan jelek. Ajibtu liman yarju rahmah man fawqahu kaifa la yarham man dunahu. Imam Ali mengatakan, aku heran pada orang yang mengharapkan rahmat datang kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dirinya sendiri tidak pernah mengasihi orang selainnya, makhluk selainnya. Ini sesuatu yang mengagetkan bagi Imam Ali, menakjubkan. Kenapa? Jangan harap hal seperti itu terjadi. Betul bahwa hidupnya diliputi rahmat, diberikan nikmat dan sebagainya, tapi kasih sayang Allah secara khusus tidak akan meliputi dirinya selama dia tidak menebarkan kasih sayang untuk siapapun yang ada di sekitarnya. Untuk siapa saja. Rasulullah SAW bersabda, irhamu azizan zalla, wa ghaniyan iftaqara, wa aliman do'a fi zaman juhal. Rasulullah mengatakan, kasihilah orang yang terjatuh setelah kemuliaan mereka. Tadinya mungkin memiliki posisi yang luar biasa, dihormati, tiba-tiba tersingkirkan dan terjatuh. Rasulullah mengatakan, kasihi mereka. Irhamu azizan zalla, wa ghaniyan iftaqara. Orang yang tadinya kaya, kemudian tiba-tiba jatuh miskin. Sok pada diri mereka. Kasihi mereka. Sayangi mereka. Berikan semangat untuk mereka. Ada kalanya, saudara kita yang tadinya pebisnis, punya usaha luar biasa, memiliki investasi di sini dan di situ, tiba-tiba karena satu dan lain hal, bisnisnya hancur, dan bahkan mungkin dia terlilit oleh hutang dan sebagainya. Orang dalam keadaan seperti ini, dia berada dalam keadaan yang paling pada titik nadir kehidupan. Terhempas luar biasa. Ada kalanya kadang-kadang mereka gelap pandangan mereka. Dan sebagian kadang-kadang memilih jalan singkat. Apakah dengan bunuh diri atau lari pada obat-obatan untuk menghancurkan kehidupan mereka. Mereka memerlukan bantuan kita, uluran tangan kita, dorongan kita, motivasi kita, perhatian kita untuk menguatkan saudara-saudara kita ini. Rasulullah mengatakan, irham waniyan iftaqara. Kasihilah orang yang tadinya kaya kemudian terjatuh. Wa aliman doa fi zamani juhal. Dan seorang alim yang mereka berada pada masyarakat yang bodoh, yang tidak menghargai ilmunya, mentertawakannya, menyisihkannya, merendahkannya, menjadikan bahan candaan. Orang-orang yang berilmu. Orang tidak datang kepadanya, tidak mau belajar kepadanya, di dalam kesendiriannya misalnya. Orang tidak menghargai dirinya, padahal dia orang yang memiliki ilmu luar biasa, yang sesungguhnya ilmunya sangat utama. Sekarang itu terjadi. Kita lihat ada banyak ulama-ulama yang memiliki kesalehan, keilmuan yang tinggi, tapi mereka tidak populer.
Masyarakat memilih ustadz-ustadz yang populer di televisi, yang sebagian besar tidak lebih adalah pelawak. Mereka buat tertawa, agama diajak menjadi mainan candaan, sehingga orang mendengarnya tertawa dan sebagainya, tanpa memberikan tuntunan, menanamkan kesan pada hati pendengarnya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mempermainkan agama. Orang-orang yang menjual agama dalam harga yang sedikit. Berbeda dengan ulama-ulama yang soleh, mungkin mereka merendah hati, tidak ingin terkenal, tapi ilmu mereka luar biasa. Dekati mereka ini. Rasulullah mengajarkan kita untuk mengasihi mereka. Dan karena itu, kalau kita sudah menebarkan kasih sayang, menyambungkan saling kasih sayang kita ini, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meliputi kita dengan rahmat-Nya. Tapi kalau kita berhati keras, kita memutuskan hubungan kita, tidak mau terganggu, merendahkan orang lain, saudara-saudara kita, hanya karena mereka mungkin tidak memberikan manfaat untuk kehidupan kita, harta mereka tidak kaya misalnya, mereka berada kemiskinan, kita menjauhi mereka, kita khawatir mereka datang pada kita menyusahkan kehidupan kita, sehingga kita menjauhi mereka, memutuskan hubungan dengan mereka. Jangan berharap bahwa Allah akan meliputi kita dengan kasih sayangnya pada hari kita berjumpa dengan Allah, kalau kita memutuskan silaturahmi kita ini, menghilangkan sifat rahmat kita, justru yang kita tebarkan kebencian, apalagi di antara orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yamshi bainan nas, mereka berjalan di antara manusia ini dan melakukan namam, mengadu domba, merusak, memecah belah, yufarriquna baina ahibba, menimbulkan perpecahan di antara orang yang tadinya saling menyayangi, mengasihi. Laknat Allah turun pada orang-orang yang seperti ini. Sehingga Imam Ja'far mengatakan, la tujalis man qata'ar rahim, fa inni wajadtuhu mal'unan fi salasa mawadi' fi kitab Allah. Imam Ja'far mengatakan, jangan kamu duduk dengan orang yang suka memutuskan silaturahmi, memutuskan kasih sayangnya. Karena aku dapati mereka terlaknat di dalam Al-Quran pada 3 tempat. Na'udzubillah min zalik. Orang yang demikian orang yang celaka. Karena itu, sebagaimana Allah sudah menyayangi kita, meliputi kita dengan kasih sayangnya, marilah kita menebarkan kasih sayang kita, rahmat kita, khususnya kepada saudara-saudara kita yang tidak seberuntung diri kita, yang berada dalam kesulitan, yang berkelahi dengan kehidupan ini. Mereka adalah orang yang layak untuk mendapatkan kasih sayang kita. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi kita dengan kasih sayangnya, dan ini menyempurnakan ibadah kita selama bulan suci Ramadan, bulan kasih sayang ini. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.